Baik, kita lanjut. Ada 3 macam gigi manusia, yaitu gigi seri, incisor, yang berguna untuk memotong makanan, gigi taring, caninus untuk mengoyak makanan, dan gigi geraham molar untuk mengunyah makanan. Susunan gigi manusia dapat ditulis sebagai berikut. Bahan atas. Baik, keterangan yaitu I sama dengan incisivus, gigi seri, C caninus, gigi taring, pramolar, geraham depan, terus molar, geraham belakang. Terus bagian kerongkongan esophagus. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan esophagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Terus epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esophagus, suatu organ berbentuk tabung lurus berotot lurik dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristalik. Dalam melakukan tugasnya, kerongkongan melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah supaya bisa masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Menurut dari para ahli, makanan akan melewati kerongkongan hanya dalam waktu 6 detik saja. Terus kita masuk ke lambung. Lambung terbagi menjadi 3, yaitu kardiak, fundus, pilorus. Kardiak terdapat otot sphincter kardiak yang akan membuka jika ada makanan masuk. Fundus merupakan bagian tengah lambung dengan bentuk membulat. Pilorus bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat pilorus terdapat sphincter pilorus yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada esophagus. Terus dinding lambung menghasilkan hormon gastrin dan getah lambung yang berfungsi merangsang dinding lambung agar mensekresikan getah lambung. Di dalam getah lambung terkandung asam klorida HCl, enzim pepsin, lipase, dan renin. Terus pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton
Lipase berfungsi mencerna lemak, terus renin terus renin berfungsi menggumpalkan konsen yang terdapat dalam susu. Terus kita masuk di bagian usus halus atau intestinum. Baik yang bagian bawah ini ada yang namanya ileum, terus cecum appendix, ada rectum, ada colon sigmoidum. Baik, usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Jejunum, usus kosong, karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut kosong. Terus ileum, usus penyerapan, karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Pencernaan di dalam intestinum juga dibantu oleh pankreas. Organ ini dapat berperan sebagai kelenjar endokrin dengan menghasilkan hormon insulin dan sebagai kelenjar eksokrin dengan menghasilkan getah pencernaan berupa tripsin, amilase, dan lipase. Terus insulin berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kadar gula darah. Tripsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terus penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh usus halus akan dibawa oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah diserap oleh usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening dan akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah. Baik, kita akan masuk ke bagian usus besar atau kolon. Baik, ini adalah usus kita. Di dalam kolon juga terjadi penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Feses tersebut melalui gerak peristaltik kolon akan terdorong sedikit makanan demi sedikit sehingga mendekati poros usus rektum. Akibatnya timbul rangsangan untuk buang air besar, defekasi. Terus rangsangan itu disebut gastrokolik. Feses akhirnya dikeluarkan tubuh melalui anus.
Terus di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja, feses, dan dikeluarkan melalui anus. Yang terakhir, kelenjar pencernaan manusia. Kelenjar pencernaan pada manusia terdiri dari 5. Yang pertama, yakni kelenjar ludah, kedua kelenjar lambung, ketiga kelenjar hati, keempat kelenjar pankreas, kelima kelenjar usus. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.